Maka kita harus benar-benar memahami wala wal bara itu. Hub wal hub, cinta dan benci, harus benar-benar mengikuti syariat dan galak-galaknya. Salah keimanan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan ini kita lanjutkan untuk membaca kitab Adabul Mufrad, adab bagi setiap individu muslim yang telah disusun oleh Imam Al-Bukhari. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan terakhir kita sudah menyampaikan bagaimana seharusnya orang tua itu bertanggung jawab terhadap anak-anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bertanggung jawab kurunsi untuk anak-anak mereka itu sangat berat sekali di dalam Islam. Bahkan Umar bin Khattab sebagaimana juga telah kita sebutkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanyakan kepada beliau tentang orang tua yang durhaka kepada anaknya, ukurna urunsi yang dia bersalah terhadap anaknya. Karena yang sangat dengungkan mungkin di tengah-tengah masyarakat yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Umar bin Khattab beliau menegaskan bahwasanya orang tua juga bersalah kepada anak-anaknya. Ya, dimulai dari mencari istri yang tidak baik, itu ibu bagi anaknya itu tidak baik. Kemudian dinamakan dengan nama yang tidak baik. Kemudian dia tidak diajarkan Al-Quran kepadanya, dan ini menyebabkan si anak buruk, durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka penyebab utama adalah orang tua. Itu kan aneh, karena orang tua itu lebih dahulu diwasiatkan tentang anak dibandingkan anak untuk orang tuanya. Ya, Allah awal berwasi urunsi untuk benar-benar mendidik anaknya sebelum anak diwasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka kesalahan para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika anak kita itu tidak baik, anu danyo durhaka kepada danyo, maka kita lebih dahulu melihat diri kita. Apakah ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam mendidik mereka ataupun tidak ada. Yang payah kalian ya kembali untuk memeriksa diri kita. Maka Imam Al-Bukhari kemudian menuliskan bab al-walad qurratul ain. Itu bab anak itu adalah qurratul ain. Mungkin kita menerjemahkan qurratul ain itu penyejuk mata. Hanya saya sudah terjemahkan biasa.
Dalam bahasa Arab, qurrah itu qurratul ain itu diterjemahkan oleh ahli lughah, oleh ahli bahasa, abradallahu dam'ata aini. Itu Allah menjadikan air matanya itu sejuk. Yang pada sidro urung di kalan anu ke ro imata yang mengalir dari matanya itu adalah air mata yang sejuk, yang lebih. Yang dibedakan dari para ulama lain, imata lebih dengan imata suum. Imata suum itu karena kebencian kita kepada anak kita. Penyuruh imata tapi suum imata. Karena tak kala perilaku anak tayo hanaga suum lo imata. Lo imata aja, tapi suum. Nah, berarti itu tidak menjadi qurratul ain. Tapi sebaliknya ketika kita melihat anak kita, mungkin dayo karena god anak dayo terharu dari roh imata, lebih imata. Itu yang dinamakan dengan qurratul ain. Gara-gara tak pandang anak dengan baik budinya, dengan taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menetes air mata kita, dan air mata yang menetes adalah air mata kesejukan. Maka kita sudah menjadikan anak kita itu qurratul ain. Sebagian yang lainnya mengatakan waqila makna aqarra ini balagha amniyatika. Itu sampai kepadamu apa yang engkau cita-citakan dari anakmu. Putra yang diharapkan dari anaknya nyantruk bagi tanyo, sehingga menjadikan mata kita itu menetap, itu memandang anak kita, dan kita tidak berpaling kepada yang lain. Ya, bangga yang ada kalan anak tayo, bahagia yang ada kalan anak tayo, sehingga kalan sabi tayo. Nah, itu dinamakan dengan qurratul ain. Jadi anak tayo akan berhasil menjadi penyejuk mata kita. Ini karena didikan para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Bukhari menuliskan bab tentang anak itu menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya. Beliau meriwayatkan hadis dari Jubair ibni Nufair. Beliau mengatakan, jalasna ilal Miqdad ibn al-Aswad yauman. Itu suatu hari kami duduk dengan Miqdad ibn al-Aswad. Miqdad ibn al-Aswad sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jubair ibn Nufair ini seorang tabi'in. Beliau mengatakan, famarra bihi rajulun. Datang seorang laki-laki bertemu dengan Miqdad. Lalu laki-laki ini mengatakan, tuba lihatainil ainain allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kedua mata yang engkau miliki, wahai Miqdad, karena kedua matamu itu telah melihat Rasulullah SAW secara langsung. Nah, kemuliaan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu mereka adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang terpilih dari umat ini untuk membersamai sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan, lawadidna anna ra'ayna ma ra'aita. Kami juga sangat berharap seandainya kami melihat apa yang engkau lihat. Ya. Dan wujud kamu pilahi Pak Masal Rasulullah Madamudin. Mungkin yang ada dalam pikiran dia, mangat haji ke sahabat, mendemi kata Rasulullah, mendemi beribadah dengan Rasulullah, mendemi belajar langsung Mbak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang ada dalam pikiran dia, sang medanya uji sahabat pasti ada masuk surga anda. Tapi ketika perkataan ini diucapkan kepada Miqdad, fastughdiba, maka beliau sangat marah. Bengeng,
Ketika na ulun begah ada masjid lu lahir masa Rasulullah zaman. Maka lu pasti akan beriman, pasti akan bersama Rasulullah SAW untuk menyebarkan syariat ini. Bengih Mikdad. Lalu dikatakan oleh Jubair ibni Nufair, faja'altu ajab ma qala illa khaira. Aku sangat takjub kepada Mikdad. Dalam keadaan bengih, tidak ada ucapan yang ia ucapkan kecuali hanya kebaikan. Nyan sahabat. Di dalam keadaan sangat marah, tidak ada yang keluar dari mulut beliau kecuali hanya kebaikan-kebaikan. Mungkin ayo BO mandang zinggo yang habis kata-kata denak yang tak hafal itu begitu. Itu berlaku pada sahabat. Sahabat itu benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah ia mengucapkan yang baik ataupun yang diam. Dua buah pilihannya. Pegah apa aja, ada masalah. Tapi yang ber, miyahai dan pegah apa yang berki. Itu tidak boleh kita berkata sesuatu yang tidak baik walaupun dalam keadaan marah, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Summa aqbala alaihi faqala ma yahmilu rajul alla ayatamanna mahdaran ghaibahu Allahu anhu la yadri law syahidahu kaifa yakun fihi. Itu tidak boleh seorang pun berangan-angan ia berada di tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ia di tempat tersebut. Ya, hanjit na orang angan-angan lonjit ke sahabat anda. Lon lahi bak masa awal ataupun lon lahi itu mendapat penghujung zaman. Itu tidak boleh kita berangan-angan. Kalau kalau diundi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memanfaatkan kehidupan kita untuk akhirat. Ya, dan yang anak pelet peremun kehidupan yang kiban si fulan, yang kiban si fulan, tidak. Itu kita hidup di zaman ini, maka kita harus memaksimalkan kehidupan kita ini untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan la yadri law syahidahu kaifa yakun fihi. Dia tidak tahu kalau seandainya ia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah dia akan beriman ataupun tidak. Cukup orang yang menyaksikan Rasulullah. Abu Lahab dengan Rasulullah, saudara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang bersyukur para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ayo lebih udik dalam keadaan Islam, ya, maka kita harus memaksimalkan kehidupan kita. Lalu beliau mengatakan, wallah laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabahullah ala manakhirihim fi jahannam lam yajibuhu wa lam yusaddiquhu. Itu cukup banyak orang yang menyaksikan bertemu dengan Rasulullah, tetapi Allah Subhanahu wa taala telungkupkan wajah mereka itu dalam api neraka. Itu karena mereka tidak menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman, dan mereka tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Mikdad mengatakan, awala tahmidunallah azza wa jalla idza akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum. Kenapa engkau tidak bertahmid memuji Allah? Karena ketika engkau lahir itu tidak ada yang engkau kenal kecuali hanya Allah. Yang lahir dalam keadaan Islam bersyukur. Mungkin mereka yang lahir pada tempat lain tiba keadaan kita. Jerah haji ke Indonesia. Cukup berat ya, semangat je ke Malaysia. Kadang kita yang je ke Malaysia di dalam keadaan lain.
Umam mengatakan je kurung Eropah, kadang menanya je kurung Eropah, gimana keadaan kita? Maka bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur. Dan ini bagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagian dari takdir kauniyah. Ya, takdir kauniyah itu kita tidak bisa memilih dalam masalah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam keadaan kita sekarang, maka takdir kauniyah itu dikatakan oleh para ulama kita itu Allah tidak meminta pertanggungjawaban kelak di hari akhirat. Jadi hana laki pertanggungjawaban karena lahir di kurung Aceh, hana laki pertanggungjawaban karena lahir di kurung Indonesia. Itu kauniyah, tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tapi syariah, tunduk dan patuh kepada syariat, itu yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Lalu beliau mengatakan, laqad bu'itsan nabi sallallahu alaihi wasallam ala asyaddi halin bu'itsa 'alaiha nabiyyun qad fi fatratin wa jahiliyah. Tidak ada seorang pun nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lebih sulit dibandingkan ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan masyarakat itu pada periode jahiliyah. Yang periode seseorang itu sangat buruk, sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi fatratin, dan pada masa itulah masa fatrah. Masa fatrah itu masa kekosongan nubuwah. Itu tidak ada nabi sebelum yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan orang-orang jahiliyah dan dalam keadaan di masa fatrah, yaitu masa tenggang, masa tidak diutusnya nabi pada Allah Subhanahu wa taala. Ma yarawna anna dinan afdal min ibadatil awsan. Itu pada masa itu orang-orang jahiliyah melihat tidak ada agama yang paling baik kecuali menyembah berhala. Nah, yang lebih daripada menyembah berhala, yang paling kalau leurun jahiliyah. Kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini masalah tauhid itu harus benar-benar kita pahami. Tauhid itu mengesahkan Allah yang dalam segala peribadatan. Kita tidak menjadikan apapun yang sama derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam bahasa syariat itu dikenal dengan tauhid. Kayu hanya boleh menyembah Allah semata dan harus mengkufuri taghut. Taghut itu sesuatu yang dijadikan sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pengagungan. Mereka ada debu, hana meceh taghutnya pemimpin zalim, hana mecehnya. Kayu ketika terjadikan harta ini sangat agung melebihi Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu kita jadikan sebagai taghut bagi kita, yang mandul. Maka kita diharamkan menghadap kepada taghut dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintah bagi kita adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengkufuri taghut. Itu sesuatu yang dijadikan agung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Faja'a yufarriqani farqun bihi bainal haqq wal batil. Kemudian datang Islam. Islam itu memisahkan di antara yang hak dan batil. Itu jelas Islamnya. Ya, waktu itu Islam itu memisahkan. Tah yang batil dahwi yudidam, tah yang hak belahun dan tidak. Yang hana di antara keduanya. Ya, di antara keduanya itu baru ada di Madinah. Maka salah satu tanda surah Madaniyah itu ada cerita tentang orang-orang munafik. Surah Makkiyah itu tidak ada. Makkiyah yang jelas hak batil. Karena Islam itu orang jin mengaku roh sebagai Muslim. Hana mandung ulun ya pegah roh ulun Muslim. Hana melu pegah roh Muslim di
dipoh oleh orang Quraisy, orang kafir. Maka yang betul-betul mengaku sebagai Muslim, dia menampakkan yang hak, sebelah garis gitu. Yang hana kufur sebelah garis. Tapi ketika di Madinah Islam sudah kuat, yang baru orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan keislaman padahal mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang muzabzab karena orang yang hanya jelas dalam keislamannya. Maka Islam itu jelas para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan hal-hal dalam syariat itu yang benar-benar kita patuhi tentangnya. Yang dilarang, diharamkan, kita benar-benar menjauhkan perkara tersebut. Mungkin bagi orang yang dalam keadaan awam, Rasulullah SAW telah memberi rambu-rambu bagi kita. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun musytabihah. Tapi mungkin di antara keduanya perkara yang masih tasyabuh bagi lainnya belum jelas. Puhalu. Karena adanya awam, ami, terbatas ilmu, kita tidak bisa membedakan dengan jelas mana yang halal, mana yang haram. Maka umur mustabihat bagi lainnya. Perkara yang lainnya ragu-ragu. Syariat memberi rambu-rambu bagi kita. Rasulullah SAW dalam perkara ragu-ragu tinggalkan. Bagi dia dalam jelasnya puhalu baik ubudnya. Supaya kita aman, tidak jatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Karena jelas syariat kita itu datang memisahkan di antara yang hak dan memisahkan di antara yang hak dengan yang batil. Wa farraqa bihi bainal walid wa waladihi. Ketika syariat ini datang, itu memisahkan di antara orang tua dan anak. Bukan berarti syariatnya bro itu pisahkan. Nah, maka dalam syariat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak seluruh perpisahan itu buruk. Dalam syariat itu tidak seluruh perkumpulan itu baik. Ya, tengok dah pergi sebuah perkumpulan yang ada perkumpulan yang buruk. Perkumpulan yang dah pergi tidak mengikuti syariat berarti buruk. Dan yang dah pergi memisahkan, mengklaim, tapi dalam mengklaim yang mengikuti pola syariat, maka itu baik. Kita disebutkan para hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana dalam Muwatta diriwayatkan Abdullah bin Umar itu beliau tidak berbicara dengan anak beliau Bilal ibni Abdullah ibni Umar. Itu karena beliau mengingkari satu hadis Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan la tamna ima Allah anil masajid. Itu kalian tidak boleh melarang para wanita itu untuk hadir ke masjid. Nyawinam gereja sembahyang masjid ulama hadir dilarang. Maka Bilal mengatakan wallahi la amna. Demi Allah aku akan melarang mereka. Gahli Bilal. Maka langsung Abdullah bin Umar mengatakan, qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan kepadamu apa yang dikatakan oleh Rasulullah, lalu engkau mengatakan aku akan melarangnya. Maka aku tidak akan pernah berbicara dengannya. Juga dalam syariat. Karena anak beliau ketika itu tidak patuh kepada apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tahzir boikot yang dibenarkan di dalam syariat. Tapi ini tidak serampangan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Beinti dayo ulun boikot si fulan, gara-gara ulun boikot si fulan. Ini bukan urung-urung lagi dayo. Mungkin yang bisa memutuskan siapa yang harus diboikot dan siapa yang tidak boleh diboikot. Ini level-level para ulama, level-level kibar ulama mujtahid Abdullah bin Umar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang awam kita tidak perlu boikot. Mendung danyo ami, mendung danyo awam. Kita tidak bisa mengambil hukum-hukum dari
Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah SAW secara langsung. Karena awam. Awam itu tidak perlu mengangkat derajatnya menjadi mufti atau tidak perlu mengangkat derajatnya menjadi qadhi. Ya awam-awam. Awam dia udah ikut gure karena awam dia. Sambil belajar untuk meningkatkan derajat kita. Tapi dia harus sadar diri, bedanya posisi awam sang-sang kadir ke mufti. Yang si fulan hana jelas, yang si fulan menurutnya itu. Yang kedua qadhi. Qadhi yang memutuskan siapa yang diboikot ataupun siapa yang tidak diboikot. Ya, maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Islam datang itu memang memisahkan di antara seorang ayah dengan seorang anak itu karena kekufuran. Ya, karena berbeda jalan. Si dua pilih Islam, si dua pilih kekufuran. Maka terpisahkan. Nah, kita ingatkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tanya dalam persahabatan, ya, dalam kasih sayang, cinta, itu dalam ilmu akidah kita ada satu bab yang sangat penting, yaitu al-wala wal bara. Ini bab paling penting dalam akidah. Wala wal bara, dan ini mungkin sudah pernah kita sampaikan. Bahkan dari tanya mungkin belum terdengar bab wala wal bara dalam akidah. Wala wal bara itu siapa yang seharusnya kita bersama mereka dan siapa yang seharusnya kita tidak bersama mereka. Ini masalah hub, cinta, wal bughd, benci. So yang harus kita cintai, so yang harus kita benci. Ini salah dalam kita cintai, salah dalam kita benci, ya salah hakikatnya. Ya, maka kita harus benar-benar memahami wala wal bara itu. Hub wal bughd, cinta dan benci, yang harus benar-benar mengikuti syariat dan galak-galaknya. Salah keimanan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka harus benar-benar memahami jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Urang zaman jelas, sahabat jelas. Menang yang kami ucapkan la ilaha illallah, merumput di peperangan dengan ayahnya tetap bergaris, sapu garis. Urungnya dah di lundah. Ya tetap jelas garis. Karena itu wala wal bara jelas. Ya siapa yang dicintai jelas, siapa yang ia benci jelas. Maka Imam Al-Bukhari menuliskan bab ini supaya jelas siapa yang seharusnya jadi qurratu ain bagi kita. Sampai anak nayo itu tidak menjadi qurratu ain karena mereka tidak berada di satu sisi bersama dengan kita di dalam syariat ini. Kemudian beliau mengatakan waqad fatahallahu quflun qalbahu bil iman wa ya'lam annahu in halaka dakhala an-nar fala taqaru ainuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar wa annaha lallati qala Allah azza wa jalla walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Lalu Allah bukakan hati mereka, ya, didakwahi sebagaimana kita sudah pernah menyampaikan bagaimana usaha Abu Hurairah itu untuk mengislamkan ibu beliau. Ya betul-betul usaha di Abu Hurairah supaya ibu beliau itu masuk Islam. Kenapa? Karena mereka tidak mau nanti berpisah di kehidupan akhirat. Itu dia berada dalam surga dan orang yang ia cintai itu berada di dalam neraka. Tengok jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu kenikmatan surga Allah hanya dicabut memori tengok di dunia. Ya, tengok ingat dekat anak tengok mandan ingat dekungan tengok mandan ingat dekung isi tengok. Kecuali di beberapa tempat yang Rasulullah SAW katakan itu tidak ada seorang pun memikirkan tentang orang lain. Tapi menang katanya dalam surga, maka kita akan mengingat kembali memori-memori kita di dunia. Ya. Maka ketika
orang tua itu tidak mendapati anaknya di dalam surga, itu sangat menyedihkan baginya. Ya, yang paling sedih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wa tabi'atuhum dzurriyyatuhum bil-iman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Itu orang yang beriman kemudian diikuti oleh generasi setelahnya beriman, maka kami tempatkan nanti anak keturunannya itu bersamanya di dalam surga. Karena kenikmatan. Ya, kenikmatan paling raya di dalam surganya ketika berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Bahkan yang hansib derajat dan yang lebih tinggi, yang lebih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan yang kita miliki. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaqulun, orang-orang yang mengatakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, jadikanlah istri-istri kami, keturunan kami itu qurrata a'yun. Itu yang menyejukkan mata kami. Maka kita periksa kembali para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dua tanda tadi? Nah, itu kita menetapkan pandangan kita kepada anak dan istri kita. Kemudian anak dan istri kita itu mengeluarkan air mata yang sejuk bagi kita. Yang buah yang karena berarti itu sudah mendapatkan qurrata a'yun dari keluarga kita. Tetapi ketika itu tidak, maka kita belum mendapati qurrata a'yun dari keluarga kita. Maka kita perbaiki, kita belajar kembali tentang syariat, kemudian mengajarkan anak dan keluarga kita sehingga seluruh kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Mungkin hadis ini sangat panjang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan ke hadis setelahnya, mungkin ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu ataupun ingin ditanyakan silakan. Tadi masalah patrah kan? Masalah patrah kan? Jadi Nabi Isa kan diutus untuk Bani Israel, sedangkan Musa dan Harun diutus untuk meluruskan ilmu, mendakwahi ilmu. Sedangkan Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad kan lama patrah. Lalu antara Nabi Ibrahim dan Muhammad ini di mana letak kaum itu, di surga atau di neraka kan? Saat itu belum ada dakwah Islam untuk orang Mekah. Nah, itu kan. Baik, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akibat keadaan orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dan ini sangat penting bagi Dayo, itu mereka adalah orang-orang sebelum kita, sebelum Dayo. Dan Dayo harus yakini Allah nanti tidak bertanya kepada kita tentang posisi mereka pada kiamat. Ini yang pertama harus saya pahami Dayo. Bahkan supaya Dayo gaduh dan pikir pada urun sebelum Nabi Muhammadnya itu yang neraka yang surga gabung dengannya hendak belajar yang perlu bagi Dayo. Allah mengatakan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'alun amma kanu ya'malun. Mereka lah orang-orang yang telah lampau. Mereka mendapati apa yang mereka lakukan, kalian akan mendapati apa yang kalian lakukan, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Ini sangat penting jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita harus memahami kaidah ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang harus mendatangkan manfaat untuk kita. Manfaatnya apa? Mendekatkan kita kepada Allah dan meninggikan derajat kita dalam surganya ilmu. Tanya be sampai abih bateri dengan kelul Aceh bak pebula sende. Ada yang gaduh-gabuh dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhirat kita. Makanya tengok gabung orang pada ayah Nabi, pada nek Nabi, padanya yang ada yang badanya untuk Allah berdoa pada posisinya yang pertama. Ketika Umar bin Khattab membaca firman Allah Subhanahu wa taala wa faqihatan wa abba.
Ya Fatihah jelas maknanya. Lalu Umar mencari apa makna Abba? Karena Abba jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ketika orang membaca kitab tafsir itu akan memahami Abba itu Mu'arrab. Pada dasarnya bukan bahasa Arab tetapi diarabkan. Ya, bahasa serapan dari luar Arab. Beliau mengatakan Araful Fatihah wa ma'abba. Aku tahu makna Fatihah tapi aku tidak tahu makna Abba. Gabung diminta, lalu beliau sadar. Malu kabeh wate yang minta kalimat Abba. Padahal kalimat Abba itu tidak mendatangkan sedikit pun manfaat untuk akhirat. Ya, anak. Ya, maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tengok dalam memahami ilmu itu adalah yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu mendekatkan kita kepada Allah dan meninggikan derajat kita di dalam surga. Yang harus fokus dalam mencari ilmu. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, apakah mereka ahlul fatrah ataupun tidak? Perkataan Miqdad tadi menjelaskan bahwasanya mereka ahlul fatrah. Bagaimana posisi ahlul fatrah di kehidupan akhirat? Ahlul fatrah itu yuftanun. Nanti dibangkitkan oleh Allah di kehidupan akhirat dan mereka akan diuji oleh Allah. Dan kita tidak tahu bagaimana ujian tersebut. Setelah diuji, itu baru mereka mendapati posisi apakah mereka akan berada dalam surga ataupun berada di dalam neraka. Mungkin kalau kita baca akidah Tahawiyah, Imam At-Tahawi menjelaskan secara detail tentang ahlul fatrah di dalam akidah Tahawiyah. Beliau menyebutkan Imam Abil Is Al-Hanafi ketika mensyarah akidah At-Tahawiyah, beliau menyebutkan satu riwayat ketika seorang anak meninggal, anak kecil pada posisi anemid. Anemid dilahirkan dalam keadaan fitrah ya, Islam ya. Ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, ayahnya yang menjadikan dia Nasara, dan ayahnya yang menjadikan dia Majusi. Anemid lahir glib iman fitrah suci. Maki banglawo oleh unsi saja. Dari ubit kata do baje seksi, udah raya galak pakai baje seksi anemid. Tamat yang kata lati. Ya. Lalu Aisyah mengatakan itu dia berada dalam surga, demikian demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah, beliau mengatakan engkau telah mendahului Allah wahai Aisyah. Anak-anak yang meninggal itu mereka akan dibangkitkan dan mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yuftanun, itu diuji oleh Allah. Lalu ujian tersebut apakah mereka berada dalam surga ataupun mereka berada di dalam neraka. Namun apakah ahlul fatrah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ahlul fatrah itu mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun posisi mereka sekarang apakah dalam surga ataupun dalam neraka? Wallahu a'lam. Kalau orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas dalam surga, maka dia berada dalam surga. Orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah dalam neraka, maka dia berada dalam neraka. Ini masalah akidah. Masalah akidah itu kita hanya berpegang kepada dalil. Murni dalil masalah akidah. Itu kita tidak masuk ke dalam ranah-ranah akidah, karena ranah-ranah akidah adalah ranah-ranah yang tidak mampu dijangkau oleh akal kita, maka itu murni kita berpegang dengan dalil. Amru yang membawa patung ke kota Mekah, ya, dia juga dari ahli fatrah sebelum diutus Nabi, tapi dia membawa patung ke kota Mekah. Rasulullah mengatakan dia berada di dalam neraka, maka dia berada dalam neraka. Nah, orang yang kagum klaim Rasulullah dalam neraka, berarti dia mengimaninya nanti. Tapi kita tidak perlu fokus. Apa yang dia cari pakar, nah boleh. Dia yang ada yang tentangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini yang harus kita pahami para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Cari ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan yang sangat awam, fokus tentang cara sembahyang, dan yang cara puasa, dan yang cara haji, dan yang itu ilmu-ilmu yang mendatangkan manfaat bagi kita di kehidupan akhirat. Nah, wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Iya. Kita ambil satu contoh saja, misalnya dalam hal transaksi jual beli
tadi mana yang hak, mana yang batil. Tapi dalam keadaan musibah dan kepada itu harga beras akan RM200,000, harga minyak BBM juga sangat tinggi. Ya, bahkan harga modal yang biasa bisa naik karena dia memiliki kesempatan menjadi pemimpin besar. Berarti dia telah merupakan seharusnya hari-hari itu dia menjadi akhirat, menjadi pahala, tapi dalam keadaan satu berubah pikirannya menjadi itu satu sesuatu kehidupan sekarang. Ya, termasuk juga hal lain yang syariat kita harus pertimbangkan kembali. Kenapa? Karena hari-hari kita sudah berkumpul dalam keadaan seperti itu. Termasuk misalnya menyembelih datang menyembelih ayam potong, sesuaikah dengan teknik syariat atau tidak? Ya, bagaimana terus-menerus kita mengkonsumsi makanan seperti ini yang masuk ke tubuh kita? Ya, ini betul-betul kira-kira. Jadi bagaimana solusi ke depan agar kita orang muslim ini seperti yang disebutkan dan jelas mana yang hak, mana yang batil, kita harus selalu mencari dalam diri kita ini sehingga kita bisa memperbaiki yang ke depan, sehingga darah daging yang masuk ke tubuh kita tidak datang dari yang halal, bukan yang haram dari zatnya, tapi cara mendapatkan yang masuk ke tubuh. Mungkin itu saja. Ya, baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin para sahabat dahulu telah mengatakan ketika ditanyakan oleh para tabi'in, apa yang membedakan kami dengan kalian? Sahabat. Tanya oleh tabi'in, beda nomor. Para sahabat mengatakan, kami adalah orang-orang yang diberikan keimanan sebelum Al-Quran. Awalnya iman sebelum Al-Quran. Ketika Al-Quran datang menjelaskan yang halal, maka kami halalkan. Al-Quran datang menjelaskan yang haram, maka kami haramkan. Nah, tapi kalian hari ini membaca Al-Quran dari pertama sampai akhir, tidak menghalalkan yang halal dan tidak mengharamkan yang haram. Yang mungkin masalah lainnya iman. Keimanan kita itu tidak sempurna. Keimanan kita itu tidak baik. Nah, maka kita harus memperbaiki keimanan kita. Itu memperbaiki keimanan itu dengan cara memperdalam ilmu. Kita belajar kembali tentang syariat kita kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, kemudian kita yakini kita hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Apa yang dihalalkan oleh Allah maka halalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah maka haramkan. Ya lah, keyakinan yang Pak Allah. Dempu jadi begitu leureun. Orang yang orang kerja Pak pemerintahan, ya putra yang hanaga dikawal keuangan. Ya, salah duit pena awak jaga, yang betul pohana duit pen. Ya, tapi karena itu sistem dibuat oleh manusia tanpa diimbangi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kadang-kadang yang terus orang yang kerja dari dini bagi kopi dah setel lupa namanya kan cabai. Ya, karena kita tidak meyakini bahwasanya Allah itu melihat dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita kelak di hari akhirat. Maka perbaiki keimanan. Ada cara lain. Ayo harus yakin tentang syariat. Ayo puput lagi syariat perintahkan. Nah, Allah alam dalam hal keadaan berusaha jemaah yang dimuliakan Allah mungkin baju dalam keadaan berusaha yang cukup disayangkan memang. Ya, dalam keadaan terjadi musibah, naurun yang memang mengeruk keuntungan dari musibah tersebut. Nah, maka di dalam syariat kita dalam bab jual beli itu ada satu bab dinamakan dengan ihtikar. Ihtikar itu menimbun barang ya, sehingga dia dapat menaikkan harganya. Ini ihtikar. Sebenarnya dalam konsep syariat, pemerintah itu tidak boleh menetapkan harga pasar. Hanya ditetapkan di pemerintah harga pasar. Orang bah mublo juga gejong gero geno dengan harga hanya ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kapan pemerintah boleh masuk untuk menetapkan harga pasar? Itu ketika terjadi ihtikar. Maka ketika datang sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, harga pasar itu sudah naik harganya, maka engkau tetapkan untuk kami. Rasulullah SAW mengatakan tidak. Yang menetapkan harga adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menetapkan harga. Lebih dari Allah murah harga. Miadi maka tinggi harga.
Tapi para ulama kita mencari makna dari hadis itu, kemudian dipertemukan dengan ihtikar. Miurung menimbun barang untuk dinaikkan harga, maka pemerintah itu boleh menurunkan harga. Ada yang mandul. Seharusnya urung mekat, pahami fikih, pemerintah tapi harus memahami fikih. Mandul hanya memahami. Maka terjadi lagi apa rasa? Ya, urung mekat hanya mumpung fikih, pemerintah tapi hanya dipahami tentang masalah tersebut. Maka barang dagangan bomano sekitar 70.000 walaupun mandul. Yang lebih kemana 60.000 ya ini. Walaupun banjir kemana. Panjang dulu barang dari Medan, tutup dagang kapata. Itu memang juga kemana sekitar 70.000 yang menghadap komodo. Gimana menghadap komodo, tutup dagang kapata. Oke, ini jamaah yang dimuliakan Allah. Kita harus belajar syariat kita, yakin dengan syariat kita dan laksanakan sesuai dengan syariat. Itu yang menyelamatkan kita di kehidupan akhirat. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.